Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma dari program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NPM 1935060012. Di sini saya akan menganalisis terkait masalah pengangguran. Pengangguran sendiri merupakan salah satu masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Dilansir dari buku Makroekonomi Modern tahun 2007 karya Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Beberapa faktor penyebab pengangguran antara lain: yang pertama, ada jumlah lapangan pekerjaan yang minim. Lalu yang kedua, ada kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Yang ketiga, ada kemiskinan. Dan yang keempat, ada kualitas pendidikan yang masih rendah. Dalam buku Ekonomi Makro tahun 2016 karya Ali Ibrahim Hashim, dijelaskan bahwa pengangguran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada pengangguran berdasarkan penyebabnya, dan yang kedua ada pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya yaitu ada tiga. Yang pertama ada friksional, yang kedua ada struktural, dan yang ketiga ada siklikal. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran struktural, di mana merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi. Dan yang ketiga ada pengangguran siklikal, yaitu pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian. Berdasarkan cirinya, pengangguran dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pengangguran terbuka, merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran jenis ini bisa dibilang cukup banyak karena memang belum memperoleh pekerjaan. Yang kedua ada setengah menganggur, merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Pengangguran jenis ini biasanya bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Dan yang ketiga ada pengangguran musiman, merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim. Pengangguran jenis ini biasanya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Dan yang terakhir yaitu pengangguran tersembunyi, merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satu alasannya adalah karena kecilnya suatu perusahaan tetapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga kegiatan yang dijalankan tidak menjadi efektif. Di sini saya akan memberikan satu isu terkait masalah pengangguran, yaitu tingginya angka pengangguran akibat COVID-19. Pengangguran di Indonesia terbilang cukup tinggi, tetapi dapat dikatakan puncaknya adalah karena COVID-19 menghantam salah satu negara dengan penduduk terbanyak seperti Indonesia ini. Pandemi COVID-19 ini memang berdampak sangat kuat terhadap ketenagakerjaan. Fakta bahwa data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut ada tambahan 2,67 juta orang pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang menganggur menjadi 9,77 juta orang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut sudah memperkirakan angka tersebut. Karena pasar kerja masih begitu optimistis, maka pilihannya adalah memperbanyak pelatihan kewirausahaan. Tetapi pelatihan kewirausahaan tersebut saja tidak cukup, karena terlihat masih tingginya angka pengangguran. Banyaknya pekerja yang terkena PHK akibat COVID-19 saat melejit naik. Perusahaan banyak yang gulung tikar. Akibatnya, banyak pula yang memutuskan pendidikan demi membantu kedua orang tuanya. Pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengembalikan perekonomian bangsa, tetapi faktanya masih banyak warga yang menganggur dan merasakan ketidakadilan.
Salah satu isu yang marak juga adalah fakta bahwa telah dimudahkannya TKA atau tenaga kerja asing dalam mencari nafkah di negara kita. Semakin terpuruk pribumi dalam bersaing di negaranya sendiri demi mempertahankan kehidupannya, seharusnya pemerintah mempertegas persoalan ini. Karena tanpa mereka sadari, mereka meluaskan lapangan pekerjaan demi menurunkan angka pengangguran dan mensejahterakan rakyat, tetapi justru malah mempersulit rakyatnya sendiri. Bagaimana tidak, masyarakat saja masih merasa belum cukup mampu bersaing dengan para TKA. Hai, aku mau nambahin bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka TPT pada tahun 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2% dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam rapatnya bersama Komisi 11 DPR RI memperkirakan pada tahun 2021 ini mencapai kisaran 7,7% hingga 9,1%. Jumlah pengangguran juga diprediksi meningkat antara 10,7 juta sampai 12,7 juta orang loh. Dalam rinciannya, Kemnaker menyebut angka tersebut terdiri dari 1,058,284 pekerja sektor formal yang dirumahkan dan sebanyak 380,221 pekerja sektor formal yang terkena PHK. Pekerja sektor informal yang turut terdampak sebanyak 318,959 orang. Kondisi serupa turut terjadi pada beberapa perusahaan rintisan atau startup di Indonesia seperti Gojek, Grab. Gojek merumahkan 9% karyawannya atau sekitar 430 orang. Sektor media tak luput terdampak. Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI mencatat hingga 20 April 2020 ada 23 orang jurnalis dan pekerja media yang mengalami persoalan ketenagakerjaan di beberapa perusahaan media di Jakarta. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, yang pertama, mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19, yang kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, yang ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal, yang keempat, memprioritaskan pemberian intensif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK, yang kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.